Dibacakan Yasin, apa bilang? Tambahin, tambah dekaka. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik mahasiswa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut berbicara, saya ingin menyampaikan kenapa ini acara saya adakan. Dulu ya. Pertama, saya ingin mencitrakan, membentuk opini di luar bahwa Unhas ini meskipun sekolahnya, universitasnya tidak berbasis agama, tapi mahasiswa-mahasiswinya, dosen-dosennya, sivitas akademisnya dekat dengan agama. Saya pernah datang ke sini sholat maghrib itu banyak orang sembahyang. Dua kemungkinan, satu karena mestinya sempit. Nah, yang kedua karena memang kau beriman. Ya, tuh itu motif pertama. Saya berusaha untuk mengisi kajian-kajian. Ya mungkin tidak tiap Jumat, tapi kita selang-selingi sesuai dengan kemampuan dan waktu saya. Yang kedua, saya ingin publish ceramah-ceramah saya. Setiap ceramah saya usahakan kita bagi. Kalau saya ceramah di sini, yang dengar paling 200, paling banyak 500. Nonton. Berapa yang nonton, Bos? Berapa amal jariah kita dapat? Amal jariah itu kita nikmati bukan saat kita hidup, tapi kita nikmati saat kita sudah di dalam kubur. Nah, tidak ada HP Ustaz? Sebarkan di mana? Di Ramsis. Di mana caranya? Ceramah toh bagi kalau pulang. Satu kamar tato. Di mana ceramah kan? Jago itu. Apa nak bilang? Aku lupa gitu. Ada tuh gitu orang pura ceramah begitu, tidak ada bisa disampaikannya. Nah, sebenarnya saya mau serius tadinya tapi tidak jadi karena ini terlambat datang Pak Cetong ya. Sudah minggu depan ini sudah terlambat datang saya punya alat ya. Jadi insyaallah minggu depan kita saya berencana insyaallah pekan depan kita akan membahas tema jemput jodohmu di usia muda. Insyaallah. Langsung ada dosen bilang bagaimana kita yang sudah tua? Boleh kan? Nah, subtemanya kiat sukses meraih jodoh. Nah, ini yang jomblo supaya segera mendaftar ya. Adik-adik sekalian, kita akan membahas tentang jebakan iblis. Berbicara tentang jebakan iblis, salah satu manusia yang sangat sukses melawan iblis dan diabadikan dan dilakukan setiap tahunnya. Ritualnya siapa? Ibrahim alaihi salam. Keberhasilan Ibrahim alaihissalam menaklukkan iblis diabadikan dengan apa? Lempar jumroh ketika orang haji. Nah, mari kita simak ceritanya sedikit. Ibrahim alaihissalam, alhamdulillah diberi rezeki yang berlebih. Banyak tawa hartanya. Hebatnya tidak pelit. Nah bilang orang di kampungku, sogi nama labo, kaya dermawan. Yang banyak di tengah-tengah kita kaya pelit, seke kikiriganlah poku jambatan. Yang banyak. Nah ini Ibrahim alaihissalam dermawan. Kedermawanannya dia sembelih 100 ekor onta, 300 ekor sapi, 1000 ekor domba. Bayangkan kalau dirupiahkan itu kira-kira berapa? Itu onta sekarang 25 juta satu ekor. Berapa rupiah itu? Mana anak teknik? 25 juta rupiah satu ekor domba.
Nah dia memotong menyembeli domba onta 100. 100 kali 25 berarti 250 juta. Salah? Hah? 2,5 miliar ya orang sospol bos, salah itu sini. Ya, 2,5 miliar. Lalu 100 ekor kambing. 1.000 ekor kambing. Itu kambing mamaku kalau dijual sekarang yang paling murah 1 juta. Berarti kalau 1.000 1 miliar. Coba berapa Mi? 3,5 miliar. Lalu 300 ekor sapi. Sapi di kampungku paling murah 7 juta. Kali itu. Agak berat ini. 2 miliar berapa ya? Kali 7 tuh? Berapa? 2,1 miliar. Jadi berapa semuanya? Kurang lebih 5 miliar. Cocok nih. Nah, bayangkan. Masya Allah. Begitu banyak dia sembelih binatang. Satu kampung terharu dan berkata kepada Ibrahim alaihissalam, wah luar biasa kau Ibrahim, jago kau, sogi nama labo, hebat kau Ibrahim. Begitu dipuji, muncul penyakit manusianya Ibrahim. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Berapa tonji itu bos? Tidak seberapa ini, baru 100 onta. Tidak seberapa ini. Andai saja ada anakku, jangankan binatang ternakku, anakku pun saya sembelih. Coba. Dia bilang berapa tong ini binatang ternak? Andai ada anakku juga saya sembelih kalau Allah minta. Kenapa? Saat itu Ibrahim belum punya anak. Begini ngomongnya orang bos. Itu penyakit manusia. Pilih nanti ya. Ini anggota DPR. Bagi-bagi kartu nama. Pilih kah bos? Kalau terpilih, telepon nggak? Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Coba, bos. Kalau kaya kat nama bos, mau kita ceramah Ustaz, saya jemputi. Begitu kaya, nah kelas somami Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Coba, penyakit manusia. Ibrahim berkata berapa tong ini? Kalau ada anakku pun saya sembahkan kalau Allah minta. Berlalu. Lalu bertahun-tahun kemudian lahir anaknya Ismail alaihissalam. Al-Quran menjelaskan ketika Ismail alaihissalam usianya tidak dijelaskan berapa tahun, tapi Quran hanya membahasakan Ismail pada saat itu sudah pandai disuruh dan sudah pandai membantu orang tuanya cari nafkah. Ya kira-kira kalau umur anak sekarang ya 15 tahun lah. Ya. Tanggal 8 Zulhijjah tidur Ibrahim, mimpi. Apa mimpinya? Ibrahim, kamu pernah nazar, pernah kau janji kalau ada anakku saya sembelih. Wujudkan janjimu, wajah janjimu. Ibrahim terbangun. Ini mimpi atau wahyu? Kalau ini mimpi, kenapa jelas sekali? Kalau ini wahyu, tak lewat-lewat, anak disuruh potong. Kalau tidak dia anakku, aman sih. Cari mami yang nakal. Ismail, satu-satunya anaknya yang lama dirindukan. Potong itu anakmu. Ibrahim alaihissalam berpikir-pikir. Maka tanggal 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah, hari berpikir-pikir. Nah, besok tanggal 9 Zulhijjah tidur mimpi lagi, mimpi yang sama. Ibrahim, bayar janjimu. Sekarang kau sudah punya anak, tunaikan nazarmu. Bangun Ibrahim. Akhirnya Ibrahim alaihissalam ngambil kesimpulan, ini wahyu, ini bukan mimpi, ini wahyu. Maka dia akan melaksanakan janjinya pada tanggal 9 Zulhijjah. Dia yakin bahwa ini adalah wahyu. Maka tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah atau hari keyakinan. Nah, tanggal 10 Zulhijjah dia panggillah anaknya Ismail alaihissalam. Ismail, sini dulu nak. Saya mendapat perintah ini dari Allah. Apa Pak Cek?
Kalau bahasa sekarang tuh, kan anak muda di sini jadi harus bahasa gaul sedikit tuh. Apa? Dia bilang, apa itu perintah? Dia bilang begini, nak. Saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Menurut kamu bagaimana? Masya Allah. Kira-kira kalau kita dikasih tahu bapak tadi itu apa jawaban kamu? Apa kira-kira jawaban tak? Apa jawaban tak? Paling-paling jawaban tak. Kenapa nana? Kenapa nana saya? Masih muda saya ini pak. Pelanjut harapan bangsa. Nah saya ini tokoh muda. Kenapa saya pak? Nenekku yang sudah tua. Itu kalau jawaban anak cerdas tapi tidak soleh. Ini cerdas cocok kita wah. Ngapa anak muda? Toto iya mu. Bumi mati. Itu jawaban orang pintar tapi tidak soleh. Lalu bagaimana jawaban Ismail alaihissalam? Mau tahu jawabannya? Mau tahu atau mau sekali? Nah, kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala yang akan dibacakan oleh qari kita. Silakan. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله العظيم. Lanjut baca terjemah. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami memberi dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim memberikan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami menebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkahan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian dan adik sekalian, jawabannya sangat jelas. Ketika Ibrahim alaihissalam berdiskusi kepada anaknya, nakku, saya disuruh Allah menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Apa jawabannya? Jangan ragu Pak, laksanakan. Tunaikan itu. Insya Allah Bapak akan mendapati saya anak yang sabar. Subhanallah. Lalu Ismail alaihissalam berkata, tapi Pak, ada permintaanku sebelum dieksekusi. Apa gerangan? Satu, tolong ketika Bapak sembelih saya, tutup mata, kasih menghadap saya ke bawah. Supaya apa? Bapak tidak lihat wajah saya. Kalau Bapak lihat saya, nanti sedih, terpengaruh. Yang kedua, kata Ismail alaihissalam, Pak, tolong ketika Bapak sembelih saya, ikat tanganku dan ikat kakiku. Supaya apa? Saya tidak meronta-ronta. Yang ketiga Pak, apa? Tolong pakai pedang yang sangat tajam supaya saya tidak lama menderita. Yang berikutnya, tolong jangan ada tersentuh darah di bajuku. Kenapa? Karena kita lihat nanti bekas darah itu, baju yang kena darah, atau ibuku lihat, nah ingatkan lagi. Dan terakhir Pak, setelah saya wafat nanti, jangan ada anak-anak lewat seusiaku depan rumah. Kenapa? Nah ingat lagi nanti kodo mamaku kalau dia lihat. Baiklah kalau begitu, laksanakan. Baik, jalanlah Ibrahim alaihissalam menuju ke Mina, ingin mengeksekusi anaknya. Lalu berkata kepada istrinya, oh makna, kalau yang romantis sedikit, yang jaharan pro laki-laki
romantis kalau suami istri. Batunan apa cari? Hati-hati kita. Pelan-pelan. Itu sebelum jadi istri. Begitu sudah jadi istri, bentur kakinya. Gimana sumpah mata anu dong mau?